Endah Wayuni tak menyangka dua adiknya pergi untuk selamanya pada saat yang bersamaan. Tak dinyana, niat Farel dan Cahyo datang langsung mendukung Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan berbuah maut. Pamit dua bocah itu untuk menyaksikan langsung pertandingan di stadion adalah kalimat terakhir yang keduanya ucapkan. Keluarga berharap ada hukuman setimpal bagi yang bertanggung jawab atas tragedi di Kanjuruhan. Kisah pilu dari tragedi di Stadion Kanjuruhan juga harus dialami oleh Muhammad Alfiansyah. 1 Oktober lalu, Alfi bersama kedua orang tuanya, paman serta sepupunya menonton langsung pertandingan Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan. Tak disangka, pengalaman pertama Alfi menonton pertandingan sepak bola di stadion berubah menjadi tragedi. Kedua orang tua Alfi tewas akibat berdesak-desakan. Sementara Alfi, paman dan sepupunya bisa menyelamatkan diri keluar dari stadion. Alfi itu keluar dulu, jawil. Loh, ayah sama mamamu gimana? Di sana, masih di dalam gitu. Terus saya lari itu. Terus ada supporter bopong anak perempuan. Tak lihat saya ingat celananya. Loh, mbak kan hitungannya. Oh ya, oh ini mbak saya. Setelah itu dibawa ke pinggir pintu. Mas teman saya panggil, tolong jagain, saya tak cari suaminya. Nah, sebelum ke pintu 1 atau 2 meter, saya sudah kelihatan suaminya dibopong juga. Kini setelah ayah dan ibunya tiada, Alfi harus tinggal bersama kakek, nenek, dan keluarga pamannya. Namun yang pasti, duka dalam tragedi laga sepak bola itu akan terus membekas selamanya. Kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu menjadi salah satu tragedi terburuk sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Ratusan orang meninggal, sementara ratusan lainnya luka berat dan ringan. Saya sayangkan tribun saya itu tidak ada masalah, kok ditembak. Itu aja. Yang nembak itu apa enggak punya pemikiran, ada anak kecil. Di sebelahnya teman saya itu ada ibu-ibu gendong pangku anak umur 3 tahun. Ya kalau saya minta keadilan itu aja, kan kita bernegara hukum ya. Jangan hanya orang kecil gitu, bela sungkawa umum sudah gitu. Terus apa membuat kesalahan, maaf, selesai. Penjara kosong, kalau gitu ya. Tim Liputan CNN Indonesia. Sejumlah Aremania dan saksi mata berkumpul dan buka suara atas tragedi Kanjuruhan. Pertemuan pasca tragedi ini berlangsung emosional dan mengharukan. Tangis pecah ketika mereka kembali bercerita tentang kabut maut di Kanjuruhan. Hanya satu pintu. Mereka mau bebek-bebek keluar, ada yang berdarah lucu. Saya gendong sama teman saya yang dari Lampung. Saya gendong di sini. Mulai sakaratul maut sampai meninggal. Ada tangis. Satu persatu dari mereka menceritakan kembali peristiwa pilu 1 Oktober malam di Stadion Kanjuruhan. Di antara mereka bahkan merasakan getir kematian Aremania lainnya di pangkuan mereka. Eko Prianto, seorang Aremania, mengisahkan di tengah pedih dan sesak akibat terpapar gas air mata, ia masih berusaha mengevakuasi korban-korban yang terjebak di pintu keluar masuk stadion. Pertama kali ada perempuan sudah lemas, pingsan, sama rekan-rekan yang lain ditolong, diamankan. Setelah itu 1, 2, 3 terus jumlah korban terus bertambah. Setelah itu saya ikut evakuasi di situ. Tangisnya pecah ketika bibirnya mengucapkan G13. Ia tak kuasa lagi melanjutkan cerita. Mas Kecen, sini aman mas, ayo kita cari lain lagi. Setelah tiba di gate 13, disitulah titik saya rasa di gate 13 itu semacam kuburannya adik-adik saya, Mas. Di sanalah ia menyaksikan anak-anak, perempuan, tua muda, tak berdaya dan sebagian meregang nyawa.
Eko berusaha menarik tubuh korban, namun hanya sebagian yang bisa diraihnya. Yuli Sumpil, Dirijen Aremania tak menyangka ada banyak korban nyawa melayang pada tragedi itu. Ia berusaha membantu mengevakuasi korban hingga ke rumah sakit. Apakah sebelum menembakkan gas air mata, beliau mungkin itu paham enggak, di dalam tribun itu banyak anak kecil yang digendong ibunya. Yang saya pikir, banyak anak kecil yang digendong ibunya, banyak wanita. Kalaupun memang ada perusuh, apakah yang merusuh itu di dalam tribun? Dan insya Allah yang banyak yang korbannya yang meninggal teman-teman yang di dalam tribun. Ia menyaksikan korban tewas dalam kondisi wajah membiru. Semburan gas air mata membuat situasi stadion tak terkendali. Aremania sepakat membentuk tim investigasi tragedi Kanjuruhan. Mereka juga meminta bantuan Konfederasi Kontras sebagai pendamping. Saya kira mesti ada pemeriksaan khusus dari tim independen terkait kinerja kepolisian di dalam peristiwa ini. Dan tim independen ini bukan dari internal Polri, ya. Dia harus melibatkan teman-teman supporter agar teman-teman Aremania atau masyarakat Malang agar informasi yang digali itu memang benar-benar imparsial begitu. Tuntutan mereka jelas, usut kasus ini dan hukum yang bertanggung jawab. Tragedi Kanjuruhan menjadi yang terburuk dalam sejarah olahraga Indonesia. Pemerintah menyatakan 125 orang tewas. Namun angka ini terus bertambah seiring korban yang meninggal belum terdata. Laga yang mempertemukan Arema FC melawan Persebaya berakhir dengan kekalahan kemanusiaan kita. Tim Liputan, CNN Indonesia.